Sahabat Novi, selamat datang di Behind the Skin. Kalau masalah lokasi jerawat dok, kayak misalnya nih di deket alis orang bilang, wah lagi stres. Oh iya, betul. Ada juga di hidung, tapi nggak tahu sih kalau di hidung. Ada yang suka Kalau gitu. di hidung aku nggak tahu, aku tahunya kalau di alis katanya lagi banyak pikiran, banyak stres. Mitos-mitos tentang lokasi jerawat ya. Iya. Mitos-mitos lokasi jerawat aku pernah dengar juga, tapi sebenarnya faktanya itu nggak ada hubungannya sama sekali. Itu hoax. Jadi iya, semua bagian tubuh yang ada folikel rambutnya itu bisa timbul jerawat, tapi memang ada beberapa bagian tubuh yang lebih rentan timbul jerawat karena di situ produksi sebumnya lebih banyak lah gitu. Contohnya di muka, di dada, di bagian punggung, di leher itu sering ya. Nah kalau misalnya di muka, contohnya nih, kita lagi telepon pacar kan biasanya seharian tuh, 24 jam kan nempel terus, padahal HP kan kotor ya. Pengalaman ya dok? Nah iya, tawan deh. Tawanan tiap malam. Ya tiap malam tuh kan nempel terus sama pipi. Nah besoknya pipinya berjerawat bisa, gitu penumpukan bakteri di situ. Atau misalnya dia ponian, kan dulu kita zamannya poni tuh yang rata. Nah itu ya kalau misalnya kalau misalnya dia nggak cuci rambut lama 2-3 hari kan jadinya kotor ya. Iya, Apalagi rambutnya seminggu nempel ya. ya, apalagi seminggu. Waduh, baunya kayak apa tuh? Ngobrol dong. Ditambah masalah rambut lagi Nah nanti. iya, terus juga misalnya dia jarang ganti pakaian, misalnya juga bisa misalnya pakai bajunya seharian gitu, habis keringetan kering dipakai lagi gitu kan. Nah itu bisa timbul jerawat di daerah punggung, dada juga itu yang paling sering. Gitu. Berarti nggak Nggak ada tuh mesti, ya, dok, ya. Lokasi jerawat Lokasi. dia sebelah mana, dia kenapa, sebelah mana dia kenapa, kayak gitu. Kalau kita berjerawat, kalau sepengalaman aku sih, aku pernah jerawatan terus kayak tangan tuh gatal banget dok, kayak pengen mencet aja gitu. Apalagi banyak orang beranggapan kalau mencet jerawat itu bisa bikin apa? Jerawat lebih cepat kering, cepat sembuh kayak gitu. Mempercepat apa sih? Penyembuhan jerawat. Iya, itu nggak benar ya, maksudnya hoax. Itu berarti kan tangan kakak sendiri kan otomatis pegang HP, pegang gagang pintu, pegang meja, ini aja sudah kotor kan. Masa kakak pencet-pencet jerawat itu justru lebih memperparah, lebih malah meradang jerawatnya. Bukan untuk mempercepat penyembuhan, tapi sebenarnya kalau untuk pencet jerawat di rumah sebenarnya boleh-boleh saja asal pakai alat yang steril, jangan pakai tangan kita itu kotor kayak gitu. Yang bersih lah. Ya, yang Tidak- bersih, yang tidak ada hygiene. dosa-dosa. Nggak habis megang-megang. Nggak boleh pakai tangan, harus pakai alat yang steril. Dan di yang boleh pencetin jerawat kita juga dengan menggunakan alat itu yang orang-orang yang sudah terlatih ya, maksudnya nggak boleh sembarangan orang juga. Kayak pas kita treatment kayak gitu ya. Dok? Iya, betul. Oke dok, selanjutnya ini tentang kulit kering. Kan kalau kulit berminyak biasanya lebih mudah berjerawat. Tapi kalau kulit kering itu gimana dok? Kalau kondisi kulit kering juga sebenarnya bisa ya buat jadi jerawat, nggak hanya kulit yang berminyak aja, kan sama-sama punya folikel rambut ya, sama-sama bisa jadi peradangan juga kalau misalnya dia kotor gitu, pegang-pegang wajah. Nah pemikiran yang seperti itu yang orang-orang bilang kulit kering nih nggak gampang jerawat, jadi lebih bodoh amat, awareness-nya tuh kurang gitu, nggak waspada sama yang namanya berjerawat. Padahal sebenarnya bisa-bisa aja. Contohnya tadi dokter Jenny bilang pakai masker, misalnya dia pakai masker seharian gak ganti-ganti, atau misalnya masker yang kemarin dia pakai lagi, kan bisa orang kulit kering juga berjerawat. Umumnya berapa jam tuh dok kita ganti masker? 4 jam. 4 jam sekali. 4 jam Dalam sekali. satu hari kan. Pokoknya setiap dalam 4 jam harus ganti masker. masker. Dan kecuali kalau misalkan emang dia pakai masker kain ya, itu harus sering dicuci. Jangan seminggu dipakai maskernya yang masker kain itu malah banyak numpuk bakterinya kan. Berarti aku udah nemu jawaban ya. Aku pernah dok denger mitos juga tentang jerawat kita yang baru masih kecil banget, belum tumbuh jadi jerawat yang kelihatan benjol gitu. Belum. Terus ada yang bilang jangan dipegang, kalau nggak dipegang nanti dia nggak jadi gitu. Kalau nggak dipegang tuh nanti jerawatnya jadi nggak jadi jerawat, nggak jadi gede. Nah berarti sebenarnya jawabannya karena memang kalau dipegang ternyata
kulit tangan kita tuh dalam keadaan nggak bersih yang bikin Iya, dia betul, makin makin meradang. meradang. Bakterinya masuk Jadi ke dalam. sebenarnya itu ya dok jawabannya. Iya. Oke dok, pertanyaan selanjutnya tentang jerawat yang paling parah. Ada nggak sih dok orang yang jerawatannya tuh sampai apa ya? Sampai parah gitu. Ya kalau untuk jerawat parah sih sebenarnya ada istilahnya akne conglobata ya. Itu biasanya bisa timbul di mana aja, bisa di muka, di badan, di tangan. Oh di badan juga ada. Bisa, dan itu nanti dia kayak tumbukan komedo, pus tuh, papul, sampai yang namanya nodul yang ada isi nanahnya besar-besar. Nah itu bisa menyebabkan yang namanya akne conglobata juga. Nah kalau misalkan sudah seperti itu, itu harus segera konsultasi ke dokter terdekat untuk segera diobati, diberikan antibiotik ataupun juga krim untuk menghilangkan jerawat, dan juga dikombinasi dengan treatment seperti itu. Oh kalau jerawat udah parah kayak gitu sebenarnya ngaruh nggak sih dok sama apa ya? Itu kan masalah kulit ya dok. Ngaruh nggak sama masalah kesehatan gitu, kayak mungkin nggak jerawat tuh bisa bikin mati gitu. Kan mati aja. Kaget saya. Meninggal lama. Kaget. Ya bisa aja sih sebenarnya kalau Tapi ada nggak misalnya. sih jerawat bisa bikin meninggal? Iya, untuk jerawatnya sendiri ya. Nggak sih? Untuk jerawatnya sendiri kayaknya enggak ya. Kalau Enggak ngaruh ke sana, peradangannya apa kayaknya ya? nggak nyampe sana. Cuman mungkin jadinya ke psikologisnya ya. Saya Aduh, dia jadinya stres. stres, apalagi misalnya dibully nih sama teman-temannya, kan bisa karena jerawat dia jadinya dibully, mukanya jadi bopeng-bopeng kan. Dia jadinya merasa malu nih untuk keluar. Bisa aja. Ya dia Terus jadi dia kepikiran, mengakhiri hidupnya ya betul. Udah treatment macam-macam, Lupa makan, iya, sampai lupa makan. Betul. Atau jalan Akhirnya dia healing. Iya betul. Healing beneran nggak sih? Healing karena jerawat kan, Iya. motoran, kepikiran, terus Terus nggak Concern di nggak bawah tuh? sadar kan? Concern nggak tuh? kalau sadar. Tiba-tiba dia amit-amit ya, jangan Amit-amit sampai ya. dia. Ha-ha. Nggak ada nih, nggak ada. Iya ada. Nah udah kita udah bahas jerawat nih dok, udah kita beberin, udah aku udah dapat informasi dan sahabat Nafis juga pasti udah dapat informasi mengenai jerawat. Nah sekarang kita kasih solusi untuk sahabat Nafis. Apa sih dok solusi untuk menyembuhkan yang bandel ini jerawat? Oke. Pertama dari makanan ya, tadi belum disebutkan makanan apa aja yang harus kita konsumsi. Sebenarnya makanan sayur-sayuran, buah-buahan, soalnya dia mengandung kayak omega 3, vitamin C dan antioksidan, itu bagus buat penyembuhan jerawat. Terus juga yang kayak omega 3 itu apa aja sih dok? Contohnya tadi yang kacang mete, kacang almond. Oh iya kacang. Banyak yang bilang juga seafood, kacang iya, itu betul. bikin jerawat kan dok? Oh iya benar. Nah itu mitos sebenarnya. Soalnya kacang itu sebenarnya kaya akan omega 3 yang Tuh, bagus salah buat sahabat Nafis, jerawat. berarti nggak apa-apa makan kacang. Nggak apa-apa makan kacang, asal kacangnya jangan digoreng. Asal jangan dikacangin. Oh iya. Jangan salah, goreng-gorengan juga bisa menyebabkan jerawat loh. Yang penting berminyak-minyak Iya, gitu ya, Dok? pokoknya kalau cara pengolahan kacang kayak digoreng itu yang bikin penyebab jerawatnya bukan kacangnya, tapi karena digoreng dengan minyak. Kayak gitu. Pengolahan Junk food makannya juga. lah. Junk food juga sebenarnya nggak boleh ya, karena bisa menyebabkan jerawat juga. Jadi tetap boleh makan kacang, tapi kalau direkomendasikan untuk tidak digoreng. Iya, Ya. Iya. pengolahannya yang bagus. Ih, kasihan banget nggak digoreng. Dia Enak apa ya? ya? Padahal lebih enak digoreng Iya kacang. betul. Ya kurangin aja porsinya. Boleh kok, tapi dikurangin. Ikan dan seafood juga kayak akan omega 3. Nah, selain dari makanan, terus pola hidup yang baik, ada juga treatment tambahan ya. Kita juga butuh nih treatment pasti khusus. dong. Bisa di Soalnya klinik kalau treatment tuh kecantikan. kayak lebih nyata aja nggak sih Dok, Iya hasilnya? betul, tambahan lah. Jadi kayak kita pasti lebih seneng lah kalau misalnya muka jadi lebih glowing, lebih cerah, bebas pasti. dari jerawat kan. Gitu. Untuk treatment di Novis kita ada beberapa treatment nih, sahabat Novis. Apa aja Kita tuh, Dok? treatmentnya ada untuk yang bekas-bekas jerawat kita ada laser CO2. Terus untuk jerawatnya kita ada laser glow skin, karena dia lasernya ini dia langsung ke kelenjar sebum ya. Nah itu jadi juga bisa mengecilkan pori-pori juga bisa. Terus ada PRP dan microneedling, itu tindakan dermapen. Kita ada macamnya banyak, nanti sahabat Novis bisa tanya-tanya juga. Terus ada tindakan apa lagi ya dok yang kita punya? PRP sudah. Oh, chemical peeling. Kita ada chemical peeling juga nih buat jerawat seperti itu. Terus selain treatment juga harus sebaiknya dikombinasi dengan
beberapa produk kita seperti sabun, baru juga sabunnya khusus akne ya pasti ya, baru juga ada krim pagi, baru juga krim malamnya itu ada krim antibiotik khusus untuk jerawat ditambah krim pencerah, lalu juga ada serum akne. Nah jadi ini produk-produk ini mengandung yang namanya niacinamide, tea tree oil, baru juga salicylic acid. Nah itu dimana tiga-tiganya ini juga berfungsi untuk anti-inflamasi atau anti peradangan. Jadi dimana produk-produk ini juga sangat bagus untuk kulit yang berjerawat. Selain itu juga bisa melembabkan, lalu juga bisa mencerahkan, lalu mengecilkan pori-pori seperti itu. Jadi selain treatment sebaiknya harus dikombinasi supaya hasilnya lebih maksimal seperti itu. Berarti benar-benar memang setelah treatment itu wajib untuk perawatan kayak menggunakan krim. Iya betul. Yang khusus jerawat ya. Diinformasikan untuk memang untuk merawat kulit yang berjerawat. Iya betul. Gitu. Mungkin nanti kalau misalnya mau perawatan di Novis. Nah mungkin sahabat Novis yang bingung mau ambil perawatan yang mana nih soal akne, sahabat Novis tinggal datang aja ke Novis Dermatologi, konsultasi bersama dokter-dokter kita. Nah nantinya sahabat Novis akan dianamnesi tentang kebutuhan kulit masing-masing, karena kebutuhan kulit kita pasti beda-beda ya dok. Betul. Jenis-jenis jerawat juga beda-beda. Jenis jerawat juga beda-beda, bekas jerawat juga beda gitu. Nanti kan ada beberapa treatment yang bisa kita rekomendasiin buat sahabat Novis, sama krim-krim apa aja sih yang cocok buat sahabat Novis gitu. Oke, sahabat Novis, segini dulu podcast dari kita, podcast pertama kita. Jangan lupa setelah ini komen yang banyak tentang konten apa aja yang harus kita bahas selanjutnya. Apalagi dok? Cukup? Ya. Oke sahabat Novis, segini dulu pembahasannya. Jangan kemana-mana, beda kemana-mana sih. Iya di sini aja, di Novis aja, di Novis aja. Tunggu konten kita selanjutnya di Behind the Skin. Behind the Skin. Bener dong. Behind the Skin. BTS bukan BTS K-pop ya. Behind the Skin. Behind the Skin, kepoin perawatan kulit bersama ahlinya hanya di Novis Dermatologi. Sampai jumpa. Bye.